Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam semua urusan. Oke, kembali lagi ya sama saya di channel Innovating and Engineering. Oke, kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kita udah latihan menggambar menggunakan Mastercam. Kemudian kita lanjutkan mencoba menggunakan Mastercam untuk menggambar sebuah benda kerja yang nantinya kita akan operasikan dengan CNC bubut atau CNC latte. Ya, kita buka aplikasinya. Nah, ini gambar yang tampil yang akan kita buat nantinya seperti ini. Ya, bagaimana prosesnya kemarin sudah saya jelaskan. Ini tinggal kita ulas lagi, kemudian nanti kita lanjut ke proses menggambar. Nah, akan saya jelaskan bagaimana gambar dua dimensi seperti ini di Mastercam nantinya akan jadi gambar kerja yang bisa digunakan untuk memproses atau mensimulasikan CNC di Mastercam. Kayak ukurannya seperti ini. Ini saya jelaskan mengapa saya cuma gambar setengahnya, ya, karena inti dari pekerjaan mesin bubut, ya tentunya pada mesin bubut CNC dia adalah berputar. Maka ketika dia berputar, kita cukup menggambarnya dengan setengah. Kalian mau menggambar dengan misal 2 kali atas dan bawah bisa, tapi untuk menghemat waktu kita perlu menggambar setengahnya aja ini. Oke, sebelum saya lanjutkan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Mastercam untuk digunakan pada mesin bubut CNC, nanti tentang bagaimana cara mencekapnya, cara pengaturan cekam dimensi dan lain-lain, bagaimana pengatur tool, ya, bagaimana mengatur stock size, nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya minta bantuannya dulu untuk klik subscribe, like, dan share, nanti biar video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat yang lain. Dan video ini saya buat kita saling belajar, sama-sama belajar. Jadi seandainya ada kritik atau saran silahkan disampaikan lewat kolom komentar. Oke ya, kita langsung aja. Untuk pertama-tama kita buka new dokumen atau blank dokumen. Di sini ada di file ya, atau di sini juga bisa new. Kita klik, nah nanti otomatis dia akan membuka halaman baru ya, membuka lembar kerja yang baru. Nah, kemudian untuk mempermudah kita tentukan titik tengahnya. Caranya gimana? Kita bisa langsung klik F9 pada keyboard. Nah, di sini akan muncul tanda warna merah ya. Di sini garis sumbu, ini X, ini Y. Ya, ini pandangan dari pandangan atas. Jadi ini X, ini Y. Nah, kemudian kita gambar dari tengah untuk mempermudah. Nanti kita coba gambar setengahnya saja ya. Tadi saya jelaskan kenapa cuma setengah, karena ketika poros itu berputar, benda kerja berputar pada mesin bubut, ketika satu sisi terkena sayatan pahat, maka sisi yang lain juga terkena. Maka kita cukup menggambar setengahnya saja. Apabila kedua sisinya itu mempunyai profil yang sama yang akan dikerjakan. Nah, langsung kita gambar dari awal ya, dari tengah. Nah, ini kita klik tengahnya, atau kita bisa menggunakan point ya, grid point position, tapi di sini udah otomatis. Kita ke atas tadi berapa, kita lihat gambarnya. Di sini 5 ya, 5 mili, berarti ini merupakan jari-jarinya 5 mili. Oke, kita coba gambar di sini 5 mili. Caranya gimana?
ya, sama ya, kita bisa isikan di sini. Ini 0, kemudian Y-nya 5 karena dia ke atas, kemudian Z-nya 0. Nah, otomatis dia akan berdiri tegak 5 mili. Kemudian kita posisi ke kiri. Ke kiri berapa? Ke kiri di sini menunjukkan angka 10, berarti 10 mili ya. 10 mili. Nah, kita tulis saja di sini. Ke kiri berarti negatif ya. Ini menggunakan cara yang kedua yang kemarin saya ulas, saya bahas. Min 10 ini sumbu X, koma itu sebagai mengganti ke sumbu selanjutnya yaitu sumbu Y. Sumbu Y di sini 5 karena tadi sudah 5 ya. Kemudian sumbu Z 0. Nah, otomatis akan mengarah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena di sini ada tanda negatif ya, atau min. Ketika diisi X-nya 10, maka dia akan ke kanan. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang ke atas ya, ke atas ini berapa? Ke atasnya di sini sama ya, kita buat 5 karena total keseluruhan tingginya ada 20 jari-jarinya, jadi diameternya nanti 40. Jadi ini 5, 5, 5, 5 kita buat sama. Oke, 5 ya, 5 berarti Y kita isi 10. X nya masih sama, min 10, Y nya 10, Z 0. Oke. Kemudian kita klik lagi di ujungnya. Ujungnya ke kiri lagi. Ini menunjukkan angka berapa? Coba kita lihat. Ini angka 15. Ya, ukuran jarak dari titik terakhir yang kita buat 15 mili. Oke, 15 mili ya. Ini 10, kemudian 15. Caranya sama ya, caranya kita cukup menambah nilai X tadi. Dari terakhir sini min 10, berarti ketika ditambah 15 menjadi min 25. Min 25. Y-nya ya, koma, Y-nya masih sama, ada di 10, Z 0. Nah, dia akan menunjukkan ukuran 15. Nanti kita perlihatkan ukurannya. Oke, selanjutnya kita ke atas. Berapa? Kita lihat lagi. 5 ya, ini 5. Nanti ini sama 10 dan 5 lagi. Ke atas 5 berarti dari 10 ke 5 berarti 15. Y menunjukkan angka 15. Ya, kita bisa mengisikan di sini juga. Ya, di sini Y-nya 15, Z-nya kita biarkan 0, X-nya masih di min 25. Kita lanjutkan lagi. Tadi 10 lagi ya, 10. Misal kita mau mengisikan di sini juga bisa. Ya, ini berarti min, ini tadi 10, 15 berarti 25, 10 lagi berarti min 35. Ya, X-nya min 35. Y-nya masih sama, 15. Mengapa ini positif sedangkan X-nya negatif? Karena Y-nya ada di posisi atas. Kalau di posisi atas otomatis dia positif. Kalau Y-nya di posisi bawah, di garisnya ke bawah, dia nilainya negatif. Kemudian Z0, kita enter. Kemudian ke atas lagi 5, jadi 5, 10, 15, 20. Y-nya nilainya 20.
Oke, sudah. Yang terakhir ke kiri lagi karena nanti kita total ukurannya 50, jadi terakhir ukurannya 15. Untuk X nya 15, jadi minnya berapa? Ya kita tuliskan aja 50. Min 50. Y nya masih sama, Z nya 0. Oke, kemudian tarik garis ke bawah ya. Berapa? X nya masih min 50. Min 50. Kemudian Y nya 0 karena ke bawah lagi, tadi dari atas 20 kemudian ke bawah lagi ke titik Y 0, jadi kita tuliskan Y 0, Z nya juga 0. Nah ini kita bisa langsung tarik garis ke titik awalnya ya. Untuk memperjelas kita kasih garis saja. Oke, ini ya. Nah, kalau sudah membuat gambar seperti ini, gambar kerja, ini dasarnya ya 2 dimensi untuk nanti disimulasikan menjadi pekerjaan CNC bubut. Kalau sudah selesai kita escape, tekan escape pada keyboard. Nah, untuk mengakhiri semua pekerjaan. Ini gambar kerja yang sudah kita buat. Ya, ini gambar kerjanya. Mungkin teman-teman semua, sahabat semua mungkin ragu ini sudah benar apa belum ya. Nah, ini bisa kita cek pakai dimension. Nah, di sini ada. Ya, nanti bisa dicari teman-teman di bagian atas. Ini ya, ikonnya ada. Kita bisa pakai smart dimension atau kita pakai yang biasa, bisa pakai horizontal atau vertikal. Ini yang satuan, tapi kalau smart dimension otomatis ya menyesuaikan dari titik awal sampai titik akhir yang kita pilih, otomatis dia akan menunjukkan ukurannya. Nah, misal kita ragu, ya kita cek aja ukurannya. Nah, ini 50. Ya, sudah benar, sama sesuai dengan gambar yang tadi, 50. Kemudian coba kita cek yang ini. Oke, ya, sama ya, 20. Kemudian ukuran yang lain juga kita coba cek. 15. Ini juga sama ya. Di sini 10. Ya, 10 untuk yang ini ya, 10. Kemudian ini 15. Ya. Kemudian yang terakhir, garis terakhir yang ada di atas ini 10. Oke, berarti sudah betul. Kemudian ini ketinggiannya 5 ya. 5, ini juga sama, 5, 5, 5. Nah, kemudian ini gambarnya bisa rapi ya. Sedangkan tadi yang baru saya buat, kenapa bisa acak-acakan seperti ini? Karena kita belum setting, belum kita atur. Ya, kita selesaikan dulu, kita escape. Oke, untuk mengatur ini semua ada di dimension multi edit. Ya, ini bisa kita blok. Ya, dimension multi edit, kita blok semua aja. Nah, kita blok semua, kemudian di enter. Ya, setelah di enter ini kita bisa atur. Ada dimension attribute. Ya, di sini ada desimalnya berapa apa? Bisa menggunakan desimal, scientific, engineering dan lain-lain. Ya, kita gunakan desimal aja. Kemudian decimal place-nya berapa? Misal kita menggunakan berapa angka di belakang koma. Ini misal saya nggak kasih ya. Nah, ini angka bulat berarti decimal place-nya saya kasih 0. Nah, kemudian ini center text between row head. Nah, artinya ini teksnya ada di tengah-tengahnya dari anak panah.
Nah, kemudian kita ke dimension text. Di sini ada text height. Ini bisa kita atur misal 2 mili aja ya, 2 mili. Kita atur 2 mili, besarnya huruf atau angka. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan-pengaturan lainnya, outline of text, text box. Ya, ini nanti pengembangannya. Ini bisa kalian pelajari. Kemudian di sini juga ada text orientation, ada line atau dia menyesuaikan dengan garis ukuran, atau yang kedua dengan unidirectional. Nah, di sini bisa menyesuaikan dengan benda kerjanya. Misal lurus, ini bisa otomatis dibuat lurus. Ya, menyesuaikan sama drafternya. Ini juga pengembangan. Nanti kita sementara menggunakan yang ini dulu, ya, line. Untuk mungkin pengembangan selanjutnya silahkan dicoba-coba di aplikasi Mastercam kalian. Ya, nah ini tampilan yang sudah tadi saya rubah, otomatis dia akan menjadi seperti ini. Misal kita kurang besar ya dibesarkan, tidak masalah. Kita besarkan jadi misal mau diperbesar lagi, mau dibesarkan lagi misalnya mau 3 ya, misal dibuat jadi 3 juga bisa. Nah, dia akan lebih besar, tapi kita sesuaikan dengan aturan gambar. Ya, ini seharusnya tidak terlalu besar ya, tapi ini karena kita cuma buat ngecek jadi tidak masalah ya. Nanti kita hapus lagi ya, kita hapus lagi ukurannya, kita hapus sudah. Kemudian kita lanjut ke pengaturan awal bagaimana sebuah gambar ini bisa disimulasikan. Nah, permulaannya kita klik dulu. Di sini ada machine type. Nah, di sini ada pilihan mill, latte, wire, router, design, dan lain-lain. Ya, di sini kita pilih latte. Latte itu untuk bubut. Kalau mill untuk phrase atau milling. Ya, kita pilih default. Nah, di sini otomatis akan muncul pada operation manager, muncul machine group 1. Ya, ada properties, latte default. Di sini ada file, tool setting, stock setup, safety zone. Ya, ini kita atur dari pertama dulu. Kemudian setelah kita punya gambar seperti ini, kita sudah atur machine type-nya. Ya, kita atur latte default, otomatis keluar ini tadi. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu mengatur stock setup. Ya, mengatur ukuran benda kerja atau raw material benda kerja sebelum dikerjakan. Ya, ini kita atur dulu. Nah, bagaimana cara mengatur raw materialnya? Kita klik aja ini stock setup. Ya, pada properties latte default ini ada stock setup, kita klik. Nah, dia otomatis akan muncul mesin group properties. Nah, di sini ada file, ada tool setting, ada stock setup. Ya, di sini ada pengaturan stoknya. Stoknya di sini kita mau pilih pencekaman dari kiri atau dari kanan. Ada left spindle atau right spindle. Ya, nanti kita atur. Kemudian ada juga check jaws, yaitu cekamnya dari kiri atau dari kanan. Ini benda kerjanya. Ya, ini dikerjakan dari kiri atau dari kanan. Nah, kita atur dulu dari stoknya ya. Sebelum kita atur check jaws, kita atur dulu stoknya. Caranya kita pilih ini dulu, salah satunya itu yang kiri, bisa kita klik. Karena kita mengerjakannya dari
kanan ke kiri. Jadi left spindle-nya ada di kiri, kita klik properties, kemudian otomatis akan muncul machine component manager stock. Oke, ini namanya saya biarkan aja. Kemudian di sini ada OD atau outer diameter, sedangkan ID itu inner diameter seandainya dia punya lubang. Ya, karena ini pejal, ini benda kerjanya kita pejal, jadi tidak perlu diisikan ID-nya. Kita cukup menggunakan yang outer diameter tadi sesuai gambar. Ya, ukurannya outer diameternya karena jari-jarinya 20, maka raw materialnya ini ada 40. Ya, 40 itu setelah dikerjakan. Jadi sebelum dikerjakan berapa? Menyesuaikan. Ya, seandainya kita buat jadi 45, ini kan 20, kita buat jadi 45 diameter. Ya, kemudian panjangnya berapa? Nah, panjangnya ya kita juga bisa tentukan. Panjangnya kalau tadi di sini 50, bisa kita lebihkan ya sebagai proses awalnya. Ini sebagai latihan aja, nanti kalau untuk penerapannya ya menyesuaikan dari benda kerjanya. Kemudian kita sudah atur outer diameter, length sudah kita atur 55, jadi kita lebihkan 5 mili ya sebagai facingnya. Kemudian di sini ada position along axis, ini Z0. Nah, ini kenapa ada di kanan? Karena kita belum isi nih position along axis. Nah, ini kita bisa klik awalnya dari mana pemakanannya, misal dari sini ya. Nah, dari sini kita lebihkan, tadi lebihnya berapa? Karena benda kerja di sini 50 benda kerja jadinya. Nah, di sini kita isi 5. Ya, kita isi 5. Nah, otomatis dia akan maju ke depan. Kenapa maju ke depan? Nah, ini yang bagian belakang ini nantinya kita akan cekam. Bagian belakang akan kita cekam. Jadi sejajar, bagian belakangnya sejajar. Ini untuk simulasi saja, misal seandainya nanti bagian belakang nanti harus di facing dan lain sebagainya, nanti itu pengembangannya. Kemudian di sini ada axis ya, axis Z, min Z atau plus Z. Nah, ini untuk mengatur awal pemakanannya dari mana. Ini kita gunakan yang min Z. Oke, sudah cukup ini. Kemudian untuk pengembangannya nanti bisa kalian coba lagi. Oke ya, cukup oke. Nah, ini tampilan setelah kita atur stoknya ya, kita atur stok. Garis yang putus-putus di sini ini menandakan dia adalah benda kerja sebelum dikerjakan. Sedangkan garis hijau ya, garis hijau yang ada di sini ini merupakan garis gambar benda kerja yang mau kita buat. Selanjutnya kita atur cak jaws atau cekamnya. Ya, kita bisa cekam dari kiri atau dari kanan, kita menyesuaikan dari mesin yang akan kita gunakan ya. Ini kalau yang pada umumnya itu pencekaman dari kiri, jadi kita pilih yang left spindle. Ini left spindle kita pilih, kemudian properties. Nah, ini ada pilihannya, ada yang OD1 atau outer diameter 1, ini yang benda yang panjang, ada yang lebar, jadi dibalik ya, berbeda ini sekamnya satu dengan yang dua, karena ini bendanya lebih lebar, diameternya lebih besar, jadi harus menggunakan OD2. Sedangkan
gambar kerja kita ini benda kerjanya memanjang, jadi kita bisa cukup gunakan yang OD1. Ini sudah cukup bisa digunakan. Karena kita diameternya tadi ya 45, diameter 45. Ini ada lagi ya, pilihannya seandainya benda kerjanya lebar atau panjang seperti ini. Ada juga yang dicekam di dalamnya lubang ya. Ketika porosnya berlubang, dia bisa menggunakan yang inner diameter atau ID1, ID2 atau ID3 ya. Kemudian bisa disesuaikan juga ukurannya ya, ukuran dari ketebalan cekamnya ya, ini penyesuaian. Kemudian kita langsung ya ke position untuk mencekam benda kerja. Ini kita sudah pilih yang OD1, kemudian ini bisa kita masukkan ukurannya di sini, diameter benda kerjanya berapa, kemudian grip length-nya berapa. Grip length itu bagian benda kerja yang mau dicekam itu ukurannya berapa, kemudian Z-nya berapa ya. Kita coba pakai from stock. Nah, otomatis kalau kita klik from stock, dia akan mengisi sendiri di sini. Diameternya 45 sesuai dengan ukuran tadi, stock setup kita tadi. Kemudian Z-nya otomatis juga mengisi, panjangnya ya 50. Nah, grip length-nya berapa? Grip length-nya ini kita coba ya, menggunakan ini, terserah kita ya, mau kita cekam berapa mili. Ini menyesuaikan, misal kita mau 10 mili atau 20 mili, menyesuaikan dari gambar benda kerja. Kalau ini 15 berarti kita paling tidak cekam setengahnya ya, 10 atau mungkin 8 mili kita bisa cekam. Kalau lebih baiknya lagi kita seandainya benda kerja raw materialnya panjang ya, kita tidak perlu mengerjakan 2 kali. Kalau ini tadi kita harus mengerjakan 2 kali bolak-balik, karena raw materialnya kita buat 55 ya. Ini untuk contoh aja pengaturan dari chuck jaws. Misal kita grip length-nya kita buat 8 ya, kita buat 8. Ini udah, biar seperti ini ya. Kita pilih yang clamping metodenya yang 1 motor diameter. Nah, ini udah keluar tampilan dari chuck jaws ya. Kita oke dulu. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini tampilannya ya. Ini cekamnya ya, berarti tadi ukurannya 8 yang dicekam, atau grip length-nya 8. Kemudian untuk diameter yang dicekam sudah menyesuaikan tadi, karena saya pilih yang from stock. Nanti pekerjaannya otomatis dia akan dari depan ya, facing dulu, kemudian baru mengerjakan bagian atasnya, bagian atas, bagian atas. Oke, bagaimana prosesnya ya, bagaimana prosesnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di video berikutnya kita bahas bagaimana cara mengerjakan facing ya. Di sini ada rogging, ada finish, street, groove, dan lain-lain, nanti akan kita bahas. Oke, video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.